Pelaku pembunuhan Yusuf ternyata telah berseteru lama dengan korbannya, Arif. Keduanya bermusuhan sejak Arif menjalin asmara dengan Iska, mantan pacar Yusuf. Menurut Iska, Yusuf sering berperilaku kasar bahkan kerap mengancam keluarganya. Inilah serial tabir perkara cemburu nelayan bunuh nelayan. Yusuf terbiasa menganiaya pacar. Pelaku ini pernah memiliki seorang kekasih, berpaling ke lain hati. Lain hati inilah kemudian adalah korbannya. Saya awal pacaran sama pelaku itu 2018 Mei Juni. September saya putus karena dia selalu menindakkan kekerasan sama saya. Itu pun saya hampir dibunuh sama dia. Saya ambil senjata dari kapal. Saya ke warung lagi naik, lalu saya tendang sama temennya. Ya setelah itu ya saya keluarin senjata saya tusuk. Maulana Yusuf, pria berusia 32 tahun, ditangkap pihak kepolisian atas pembunuhan Arif, temannya sendiri sesama nelayan. Pelaku mengaku awalnya ia hanya berniat membeli rokok di warung, namun justru ia bertemu Arif. Pelaku berdalih ia didorong terlebih dahulu sehingga mereka berdua berkelahi. Sudah niat saya membeli rokok, mau ke warung. Mau beli warung, saya ketemu, saya pikir itu yang tiduran lagi teman saya. Nggak taunya si korban. Lalu korban nyekek saya dorong. Dia manggil temennya, saya kapal. Saya khawatir si korban bawa senjata. Makanya saya ambil senjata dari kapal. Tanpa pikir panjang, pelaku kemudian mengambil badik di kapal. Lalu ia kembali dan kemudian menusuk korban di leher. Saya kapal. Saya khawatir si korban bawa senjata. Makanya saya ambil senjata dari kapal. Begitu saya ke warung lagi naik ke atas, ke warung darat. Dia datang bawa temennya. Lalu saya tendang sama temennya, dia sama korban. Lalu si temennya juga nendang saya juga. Ya setelah itu ya saya keluarin senjata saya. Menurut Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok AKP Igusti Ngurah Krisna Putu, baik Yusuf dan Arif sudah lama bersiteru sejak 2022. Mereka saling berkelahi. Mulai sedikit renggang, terjadi ketidakcocokan antara satu sama lain, dan ternyata permasalahan ini pun juga sudah diketahui oleh banyak orang. Memang tidak terungkap secara gamblang, tapi sejak hubungan ataupun sejak historis itu menjadikan hubungan keduanya ketika bertemu itu pasti apabila bertemu sudah cenderung melontarkan kata-kata kasar, bahkan sampai dengan tidak jarang juga melakukan kontak fisik, dorong-dorongan atau bagaimana. Menurut AKP Igusti Ngurah Putu Krisna, pelaku membunuh salah satunya karena motif asmara. Pacar Yusuf, Iska, berpaling darinya dan memutuskan menjalin kasih dengan Arif. Yusuf tersulut dendam bertahun-tahun terhadap Arif. Akhirnya setiap perilaku antara pelaku dengan korban ini seringkali sudah tidak cocok lah satu sama lain. Dendam, entah itu lanjut ke perkara berikutnya, ada saja lah pokoknya seperti itu. Sehingga akhirnya dapat kita simpulkan memang ini diawali dengan latar belakang asmara, kemudian berlanjut karena kekesalan, amarah yang dipendam selama bertahun-tahun. Inilah yang menjadikan pelaku pada saat itu juga memang kita lihat dan pengakuannya kita cek juga hasilnya memang saat itu mengkonsumsi alkohol ya. Kekasih korban Iska mengaku pernah menjalani kasih dengan Yusuf, namun ia kerap mendapatkan kekerasan dari Yusuf. Nah saya balikan,
Baru saya putusin lagi karena dia selalu menindakkan kekerasan sama saya. Itu pun saya hampir dibunuh sama dia. Makanya saya udah nggak betah sama dia, makanya saya ninggalin dia karena ada sebab. Saya pun ingin bahagia sama laki lain. Iska dan Yusuf menjalin kasih awal 2018. Namun, karena perlakuan kasar Yusuf, Iska memutuskan pertalian itu pada September 2018. Yusuf sering bertindak kasar, bahkan ia mengancam keluarga Iska untuk tidak melaporkan tindakannya ke polisi. Selalu dapat ancaman sama dia. Katanya kalau memang nanti saya lapor ke polisi, ke pihak kewajiban gitu, ya dan nanti keluarga saya bakal dibunuh, bakal rumahnya dibakar. Itu pun sempat foto rumah juga. Namanya saya wanita ya Mbak. Wajar saya ketakutan ancaman laki seperti itu ya Mbak. Namanya saya ingin lapor ke pihak polisi, tapi ancamannya sangat mengerikan buat saya. Tapi mau gimana? Saya hanya bisa pasrah, diam. Selama 2019 kurang lebih itu. Kini, pelaku mendekam di tahanan Mapolres Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ia dikenakan pasal 340 pembunuhan berencana dan pasal 338 tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman mati. Kerja saya selalu dijemput sama dia, terus saya mau dilempar juga ke danau dengan amarahnya dia, entah nggak tahu kenapa marahnya sama siapa, imbasnya ke saya, marah sama siapa, imbasnya ke saya. Dalam Islam, membunuh jiwa tanpa hak adalah dosa besar. Bahkan jika dilakukan karena cemburu, pembunuhan tetap dianggap sebagai kejahatan berat yang memiliki konsekuensi hukum serius di dunia dan akhirat. Pembunuhan adalah dosa besar dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, kecuali dengan alasan yang benar." Quran Surat Al-Isra ayat 33. Barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam. Ia kekal di dalamnya, Allah murka kepadanya, dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya. Quran Surat An-Nisa ayat 93. Ayat ini menunjukkan bahwa pembunuhan disengaja adalah dosa besar yang sangat dibenci oleh Allah, meskipun dilakukan karena dorongan emosional seperti cemburu, marah, atau emosi sesaat. Cemburu tidak membenarkan pembunuhan. Cemburu adalah fitrah manusia, namun Islam mengajarkan untuk mengendalikan emosi, bukan mengikuti hawa nafsu hingga menyebabkan kerusakan dan kezaliman. Rasulullah bersabda, "Orang kuat bukanlah yang pandai bergulat, tapi yang mampu menahan amarah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tidak ada dalil dalam syariat yang membenarkan pembunuhan hanya karena cemburu. Jika seseorang merasa dikhianati, Islam menganjurkan untuk menempuh jalur hukum dan syariat, bukan main hakim sendiri. Hukum Qisas, balasan setimpal. Jika seseorang membunuh orang lain dengan sengaja, maka hukumannya bisa berupa Qisas, dibalas dengan hukuman mati jika keluarga korban menuntut. Diat, denda, uang darah jika keluarga korban memaafkan. Ta'zir, hukuman lain, penjara, cambuk, dan lain-lain jika ada faktor-faktor tertentu. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Quran Surat Al-Baqarah ayat 178. Tidak berlaku pemaafan otomatis karena alasan emosi. Beberapa orang mungkin berpikir bahwa pembunuhan karena cemburu, seperti suami mendapati istrinya berselingkuh, bisa dibenarkan. Tapi dalam Islam, harus dibuktikan secara sah dan adil, bukan asumsi atau amarah. Jika terbukti ada zina, maka hukuman zina diterapkan lewat proses hukum Islam, bukan pembunuhan oleh individu. Jika pelaku membunuh karena prasangka atau tanpa bukti, ia tetap dikenai hukuman qisas. Taubat masih dibuka, tapi tidak menghapus tanggung jawab dunia. Jika seseorang membunuh karena cemburu lalu bertaubat dengan sungguh-sungguh, maka Allah bisa mengampuni dosanya. Namun, ini tidak membebaskan dia dari tanggung jawab hukum di dunia. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa, kecuali orang yang membunuh jiwa dengan sengaja. Interpretasi Quran Surat
Al-Furqan ayat 68-70 dengan syarat taubat nasuha. Kesimpulan, cemburu bukan alasan yang membenarkan pembunuhan dalam Islam. Membunuh karena cemburu tetap dihukum berat, bisa qisas atau diat. Islam mengajarkan pengendalian diri, sabar, dan menyelesaikan masalah lewat hukum syar'i. Jika terjadi dosa besar seperti ini, taubat nasuha tetap diperintahkan, namun hukuman dunia tetap berjalan.